Antara ku dan besi. Di antara ku dan besi. Loh, wis mulai. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Papa Jack ya teman-temannya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang di hashtag belajar gudam teman-temannya. Di mana kita akan di sesi ini ya. Di sesi ini kita akan belajar ya tentang pergudam-gudaman dan anime robot lainnya teman-teman ya. Anime mecha. Oke, video kali ini teman-teman aku pengen buat video tentang pembahasan makna dari opening Gundam 00 season 1 opening ke 1 ya teman-teman ya. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dari opening ke 1 ya teman-teman ya. Nanti ya berlanjut ke opening-opening berikutnya teman-teman ya. Untuk yang ini kita fokus ke opening ke 1 dulu di season 1 teman-teman. Opening pertama ya teman-teman. Opening ini tuh muncul dari episode 1 ya teman-teman ya sampai episode ke 13 kayaknya, 13 atau 15 lupa. Pokoknya sebelum arc 2 teman-teman ya. Sebelum arc 2 pokoknya opening ini tuh dari episode awal ya teman-teman ya, episode 1 sampai ke kurang lebih ke episode 13 teman-teman. Yang dibawakan dari band Lark and Shell ya teman-teman ya. Gimana tuh dia punya putih Lark and Shell ya, pokoknya itulah ya teman-teman ya. Pokoknya itu Lark and Shell ya teman-teman ya. Opening ini ya berjudul Daybreak Bell ya teman-teman ya. Untuk judulnya itu Daybreak Bell teman-teman ya. Oke. Opening diawali dengan scene Asia ya teman-teman yang turun dari langit ya teman-teman ya. Ini menggambarkan seorang malaikat yang turun dari langit teman-teman. Lalu dilanjut ya scene sebuah bunga yang masih hidup teman-teman, yang masih hidup di tengah medan pertempuran dan di belakangnya ada Setsuna kecil teman-teman. Terus dilanjut ya ada Setsuna yang sedang remaja teman-teman ya, tiba-tiba berganti ke Setsuna yang sedang remaja yang sedang duduk di Exia yang sedang tiduran teman-teman. Itu menggambarkan ya teman-teman, menggambarkan Setsuna sedang mengingat kembali dia sebagai survivor perang teman-teman ya, sebagai survivor perang. Terus mana tadi? Itu bisa diartikan teman-teman ya, bahwa si Setsuna ini sudah mengingat kembali ya di masa-masa dia itu muda dan sebagai survivor perang yang berhasil bertahan dikala teman-temannya yang gugur teman-teman, dan diperjelas lagi si Exia ini dalam kondisi rusak dan banyak battle damage. Jadi bunganya tadi kan hanya satu, terus belakangnya itu hanya Setsuna atau nah itu bisa diartikan Setsuna itu sebagai survivor dari pertempuran teman-teman. Seorang yang selamat dari pertempuran teman-teman. Lanjut ke scene berikutnya teman-teman ya. Diperlihatkan ya Marina Ismail teman-teman yang sedang melihat ke negaranya teman-teman ya. Terus berbalik menghadap ke kamera itu, tapi ekspresinya itu sedih teman-teman ya, atau tidak senang ya teman-teman ya. Terus langsung tiba-tiba latar di belakangnya berubah menjadi suasana pertempuran teman-teman ya. Langitnya merah penuh peluru dari atas sini dan pokoknya situlah menggambarkan ini perang ya teman-teman ya, menggambarkan suasana perang teman-teman. Nah ini ya teman-teman bisa dibilang Marina itu sedang melihat keadaan negaranya yang sedang kacau ya teman-teman. Keadaan negaranya yang sedang kacau, perang di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana. Dan ketika dia balik badan ya teman-temannya terlihat ya wajahnya itu sedih ya, karena ya itu memang kondisi negaranya atau negara atau dunia itu sedang tidak baik-baik saja teman-temannya. Pertempuran di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, anak kecil didor ya teman-temannya, wanita juga didor, pokoknya wah kacau ya teman-teman. Lalu lanjut ke scene berikutnya teman-temannya, muncul Setsuna sedang berjalan dan bersiap untuk bertempur teman-teman ya. Lalu ada scene ya teman-teman, boneka yang ada di lantai teman-teman, tapi di sekelilingnya itu kayak berantakan teman-teman. Ya itu cuma menggambarkan kacaunya ya teman, kacaunya hasil pertempuran teman-teman, hasil peperangan itu ya teman-teman. Lalu lanjut ke scene berikutnya teman-teman ya. Nah di scene berikutnya itu
diperkenalkan ya teman-temannya member-member dari Celestial Being ya teman-temannya. Tepatnya itu Gundam masternya dulu teman-temannya tuh. Yang pertama ada Logon Stratos, terus Aleluya Haptims, Tiaria RD teman-teman ya. Lalu lanjut ke semua series dari dari Human Reform Leads. Nah, itu teman-teman ya. Lalu ada Graham Ecker, lanjut ya teman-teman, lanjut ke scene berikutnya ada Graham Ecker dari Union teman-teman ya. Itu cuma scene ini tuh cuma memperkenalkan SS pilotnya teman-teman ya. Jadi kayak memperkenalkan fraksi sama S pilot dari season 1 ini teman-teman. Lalu lanjut ke scene berikutnya yaitu Ptolemaeus teman-teman dan Gundam dari Celestial Being yang sedang terbang ya teman-teman, terbang ke arah mana gitu teman-teman ya. Nah, itu menggambarkan bahwa mereka tuh siap berperang teman-teman, sedang pergi berperang set gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh berangkat perang seret gitu teman-teman. Lalu lanjut ke scene berikutnya teman-teman ya, lanjut ke scene berikutnya diperlihatkan ya teman-teman ya pertempuran para Gundam melawan musuh-musuhnya teman-teman ya. Nah, ini diperlihatkan ya teman-teman ya, diperlihatkan pilot dari masing-masing Gundam dan diperlihatkan ability atau kemampuan tersendiri dari unit-unitnya mereka masing-masing teman-teman, dan style bertarungnya teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, untuk yang pertama ini ada ini ya Aleluya teman-teman ya. Aleluya dia menggunakan Gundam Kyrios ya teman-teman, yang style bertempurannya gesit cepat set gitu ya teman-teman, karena emang Kyrios ini emang bisa transform teman-teman, jadi menunjukkan ability Gundamnya teman-teman ya, bisa transform, bisa gerak cepat set gitu ya teman-teman ya. Lalu lanjut ada Gundam Dynamax dan Logon Stratos ya teman-teman, yang ditonjolkan skill gunslingernya teman-teman, yang skill gunslinger dan snipernya teman-teman. Lalu lanjut ada scene di mana Sesuna itu yang mencoba menangkap Marina yang sedang jatuh ya teman-teman, dan tiba-tiba itu berubah jadi bunga teman-teman Marinanya teman-teman. Nah, ini bisa diibaratkan ya teman-temannya tuh Setsuna ya teman-teman ingin menggapai sesuatu yang indah, sesuatu yang damai ya teman-temannya, sedang jatuh atau sedang mengalami di mana ingin menggapai sesuatu yang indah, sesuatu yang damai, di mana semuanya itu sudah mengalami kekacauan teman-temannya, tapi susah banget untuk dicapai teman-temannya. Lalu lanjut scene Exia yang sedang keadaan mati di sini teman-teman, di tengah medan tempur yang hancur ya teman-temannya, itu menghadap ke atas teman-teman. Bisa diibaratkan teman-temannya adanya karena banyaknya perang yang terjadi teman-temannya, akibatnya timbul akan antar depresi teman-temannya, adanya depresi akibat perang, dan pokoknya isinya tuh depresi semua teman-teman. Lalu lanjut ke ini ya, scene berikutnya teman-teman, berlarian lagi Gundam Virtua ya teman-teman, beserta pilotnya yaitu Tiaria RD teman-teman ya, dengan style combatnya yang destruktif teman-teman ya, cannon di mana-mana, di pundak ada, pokoknya destruktif teman-teman, blar gitu teman-teman ya, disepam teman-teman cannonnya teman-teman ya. Lalu lanjut yang terakhir ada Exia sedang menggunakan close combatnya teman-teman ya, yang lompat sambil muter-muter gitu ya teman-teman, muter sambil loncat sambil muter-muter gitu teman-teman ya. Jadi menonjolkan kelincahan unitnya teman-teman dalam urusan close combat teman-teman. Lalu lanjut ke scene di mana ini ya Setsuna bersama seorang gadis teman-temannya sedang memegang bola berwarna merah teman-teman ya, yang perlahan tuh menjadi putih seperti salju teman-teman ya, dan tiba-tiba gadis itu berubah jadi Exia teman-teman. Nah, ini bisa diartikan teman-temannya, bola yang sedang dipegang Setsuna itu adalah dosanya sendiri teman-teman, dosa orang-orang akibat peperangan. Ya pokoknya segala hal yang membuat dunia ini kacau teman-teman. Jadi bisa ibaratkan juga bola itu keadaan dunia saat ini teman-teman ya, yang penuh pertempuran, kekacauan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana itu ya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman ya, namun hadir sosok yang bisa membawa kedamaian yang perlahan mengubah bola itu menjadi putih seperti sedia kala teman-teman. Jadi Setsuna itu menganggap ini bahwa sosok di depannya itu adalah pembawa damai untuk ke seluruh dunia teman-teman. Nah, sedikit info ya teman-teman ya, gadis ini yang muncul bareng Setsuna yang memegang bola teman-teman, itu bukanlah Marina teman-teman, bukanlah Marina Ismail teman-teman, melainkan Exia. Siluetnya aja beda ya teman-teman ya, gambarnya pun beda ya teman-teman. Marina tuh kayak gimana, untuk yang sosok gadis ini gimana teman-teman, itu bukan Marina, itu
Exia ya, jadi personifikasi dari Exia-nya teman-teman. Nah, jadi saya itu menganggap bahwa Exia itu ya teman-teman, Exia itu atau Gundam ya teman-teman, Gundam itu adalah jalan kedamaian ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini personifikasinya Exia itu seperti Marina ya teman-teman ya, seperti Marina Ismail? Bisa saja ya teman-teman, bisa dibilang aja bahwa Season itu ingin membawa damai menggunakan force atau perang ya, bukan perang sih, force itu apa ya? Kayak ya kekerasan lah, ingin bawa damai dengan cara kekerasan, combat dan lain-lain teman-teman ya. Nah, kalau sedang satunya itu yang Marina teman-teman, ingin membawa damai dengan menggunakan pengertian diplomasi atau ingin mereka tuh damai ya secara hati ya teman-teman, secara hati. Nah, itu bisa dibilang kedua ini tuh punya tujuan sama tapi metode yang berbeda teman-teman, jadi bisa bersatu. Jadi kayak ya jadi dua sosok ini punya tujuan sama ya, dua tujuan sama, terus tapi cuma metode yang berbeda, tapi ya tujuannya satu, ingin dunia itu balik jadi putih seperti salju teman-teman. Lalu lanjut ada ini ya, scene selanjutnya yaitu diperlihatkan ya teman-teman, kru dari Ptolemaios teman-teman. Dilanjut, Ptolemaios yang sedang terbang mengelilingi bumi ya teman-teman ya. Ini bisa diartikan bahwa Celestial Being itu siap bertempur ya teman-teman ya, membawa kedamaian ke seluruh dunia teman-teman ya. Lalu lanjut scene ada orang-orang ya teman-teman, lanjut scene orang-orang sampai Gundam Master orang-orang karakter di sini ya teman-teman ya, mulai dari Saji dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan Gundam Masternya sendiri teman-teman sedang melihat ke matahari terbit teman-teman ya, matahari terbit memberitahu kita bahwa ini ya perjalanan atau era baru perdamaian itu akan hadir ya teman-teman ya. Era baru akan hadir ya teman-teman. Lalu terakhir kita diperlihatkan seluruh member Celestial Being cabang Ptolemaios teman-teman ya di akhir teman-teman. Dan X yang di belakang sedang mengangkat beam saber ya teman-teman, kayak gini teman-teman ya. Mengangkat beam saber kayak gini mengindikasikan bahwa mereka siap bertempur ya melawan siapapun teman-teman. Nah, itu dari visualnya teman-teman ya, dari animasinya teman-teman. Sekarang kita bahas liriknya teman-teman. Bait pertama kita baca ya teman-teman ya. Ne kona katachi no deai shikana katano. Sorry ya teman-teman ya kalau bahasaku tidak seperti orang Jepang asli teman-teman ya. Ada nih kona katachi no deai shikana katano kanashine anatani shindema yamete hoshiku monai onegai. Ya jadi ini sorry ya teman-teman ya kalau pengucapanku salah ya, aku Jawa Pak, saya kan orang Jawa. Nah oke, artinya itu adalah apakah hanya begini cara kita bertemu teman-teman ya. Kok enggak teman-teman, saya salah ulang. Artinya itu apakah hanya begini cara kita bertemu. Sedih sekali, bahkan jika aku sekarat, aku gak mau kamu membunuh orang lain, tolonglah. Terus lirik selanjutnya dilanjut Onmei Sai no Mikomare Shizumiso na umieto ya teman-teman ya, yang artinya itu bahkan jika takdir ditelan dan hampir tenggelam di laut ya teman-teman. Nah ini menyambung ke bait 1 ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak apa ya, orang-orang tuh pengen kalau ini konteksnya kayaknya Celestial Being ya teman-teman ya, pengen banget tidak ada pertumpahan darah teman-temannya lagi sampai merendah-rendah serendah-rendahnya teman-teman. Jadi kayak mohon banget teman-teman, kayak tuh mohon banget please stop pertumpahan darah gitu loh. Nah. Lanjut ke Raf ya teman-teman, lanjut ke bait selanjutnya yaitu Negai Kazeni no Teyoake no Kane wonaraseo Torino Yoni my wishes over their airspace. Terus lanjut Musuno Nami Wokoe Asue Tachi Mukawana Tawo Mamori Tamae my life I trade in for your pain Araseyo Tomare teman-teman. Yang bisa diartikan seperti ini ya. Aku berharap harapanku tuh terbang untuk membenihkan lonceng fajar seperti burung. Harapanku ada di angkasa, melewati ombak yang tak terhitung untuk melindungi di saat kamu menghadapi masa depan. Kehidupanku kutukar untuk lukamu, untuk menghentikan pertikaian ini.
Nah ini bisa diartikan sebuah harapan ya teman-teman ya, untuk melindungi orang-orang dengan mengorbankan kehidupan atau diri mereka sendiri, agar tidak ada lagi orang yang menderita dan berusaha untuk menghentikan semua peperangan ya teman-teman, dan berusaha untuk menghentikan semua peperangan dan pertikaian ini. Jadi ini lirik ini tuh artinya mengorbankan diri sendiri agar tidak ada lagi yang namanya pertumpahan darah teman-teman. Oke, lanjut ke bait selanjutnya teman-teman, yaitu Furimokazu Habatake kono omai wa hakonde anosora otondeko ya teman-teman. Nah ini bisa artikan ya teman-temannya, bahwa sosok penyelamat ini ya teman-temannya, konten itu Celestial Being teman-temannya akan terus terbang ya, tidak akan pernah berbalik, terus akan membawa semua perasaan ya teman, akan membawa perasaan untuk melindungi orang-orang terus sampai ke angkasa atau seluruh dunia. Jadi itu bisa mengibarkan Celestial Being itu akan ada ya teman-teman, akan ada di setiap seluruh penjuru dunia untuk melindungi orang-orang. Lalu lirik terakhir ya teman-teman, ada Negai wa dari Nimo Uchiyoto Senai ya teman-teman ya, artinya tidak ada yang bisa menembak atau menjodohkan harapan ini. Nah ini bisa dikatakan bahwa keinginan untuk harapan perdamaian tidak akan bisa dihancurkan dan akan terus berkobar teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, itu semua ya sudah kita bahas, mulai dari visual, kita bahas liriknya juga teman-teman ya. Nah itu semua arti dari opening ke 1 bulan double teman-teman. Jadi kalau kita tarik lurus teman-teman, kita tarik lurus dari mulai lirik dan scene-nya, kita artikan sebagai gini teman-teman ya. Kita itu dikenalkan oleh organisasi Celestial Being yang ingin membawa perdamaian ya, perdamaian ke seluruh dunia. Walaupun apapun rintangannya, Celestial Being akan tetap menggapai perdamaian dunia dan melindungi orang-orang yang tersiksa. Jadi untuk opening 1 itu yaitu sepertinya seperti yang tak jelasnya itu ya. Jadi opening itu cuma untuk memperkenalkan Celestial Being dan konflik-konfliknya teman-teman ya, konflik peperangan ya teman-teman. Jadi kayak menjelaskan, oh nih kita tuh Celestial Being ya, kita tuh Celestial Being pengen menghentikan pertumpahan darah di seluruh dunia. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah video kali ini teman-teman ya. Kalau teman-teman punya artian lain dalam teman-teman memahami openingnya ini, bisa teman-teman komen di bawah aja ya teman. Mungkin kita beda pendapat atau atau kita beda filosofi ya teman-teman ya. Itu asiknya berdiskusi teman-teman, asiknya berdiskusi tentang ini makna dari opening ya teman-teman ya. Bisa dijabarkan senangkap kita teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Saya Danu dari Papa Jax mengucapkan terima kasih sudah nonton. Dadah.